Dengan mengangkat tangan yang kiri, memegang dada sebelah kanan. Ya. Itu adalah semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Sebab kalau dulu kita berjuang, kita berperang melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi kita yang tercinta Indonesia. Tapi sekarang kita berjuang, ya. Kita melawan penjajah, bukan lagi melawan penjajah, bukan lagi berjuang untuk melawan penjajah, tapi kita berjuang untuk bagaimana kehidupan kita ke depan ini. Berjuang bukan hanya cuma melawan penjajah. Berjuang bukan melawan diri kita sendiri. Di era globalisasi dan globalisasi yang seperti ini, yang semuanya dipengaruhi oleh digital, kalian lupa dengan janji kalian yang barusan dibacakan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak atas nama Tuhan Yang Maha Esa dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, kami bertekad bulat untuk mengabdi demi kedaulatan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Pak Winarno Aksesi, saya di 17 Agustus selaku Kepala Sekolah atau di internal dinamakan Direktur SMK 17 Agustus. Menjabat sejak tahun 2020, tepatnya bulan Juni sampai saat ini tahun 2024. Di 17 Agustus SMK ada 24 guru dan 4 karyawan tata usaha. Guru di 17 Agustus tersebar di berbagai domisili asalnya atau tempat tinggalnya. Ada sebagian berdomisili di sekitar sekolah di Tebet atau Menteng. Ada sebagian lagi yang di luar Jakarta, seperti di Bogor. Beban para guru tentu disesuaikan dengan jam mengajar yang mereka ampu atau sepakati di surat perjanjian kerja. Jadi ini rata-rata masih di bawah 40 jam. Kalau berdasarkan UMP masih belum, karena UMP DKI itu kan sekitar 5 jutaan, sedangkan rata-rata guru kami itu di kisaran antara 3 juta. Jadi memang masih jauh dari dari kata kesejahteraan itu tetap kita usahakan agar kesejahteraannya meningkat tiap tahunnya. Jadi yang sudah diberi penghargaan adalah guru terbaik, itu dulu sempat Bu Mega. Kemudian ada dari yayasan, ada yang penghargaan 10 tahun, 15 tahun, kan rata-rata guru di sini ada beberapa yang sudah mendapatkan penghargaan di yayasan, dan semua itu penghargaan itu kami publikasikan di media sosial Instagram agar bisa dilihat seluruh warga sekolah. Ya tentu tantangannya adalah mengantarkan siswa SMK itu untuk setelah tamat bekerja atau wirausaha atau minimal ya kuliah. Dan tentu untuk meraih ke sana memang tantangannya adalah pembentukan karakter, attitude, perilaku yang harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja. Seperti itu tantangan ke depannya. Tentu pertama ada pembinaan. Pembinaan itu bisa di awal bulan ya, atau bisa kita panggil langsung, kita ada coaching klinik tentang yang bersangkutan, atau pemahaman tentang tupoksi guru. Jadi guru semangatnya harus kompak. Makanya setiap awal semester, setiap awal bulan kita ada briefing ruang guru yang memberikan apa kehambatan guru mengajar siswa dan sebagainya. Dan apabila ada guru-guru yang mengalami penurunan kinerja, tentu akan ada pembinaan kita panggil kepala sekolah, dan apabila ada perubahan ya tentu ada tahap-tahapan, misalnya peringatan dan sebagainya, agar tetap kembali profesional sebagai seorang pendidik.
Tentu kami berharap kehadiran SMK ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena memang tujuan diadakan SMK YPP ini adalah sekolah kebangsaan yang memang harus bermanfaat bagi sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan, dan harapannya putra-putrinya memiliki nilai-nilai atau terbentuk nilai-nilai nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa dan negara. Terima kasih. Nama saya Pak Hamdi SPD. Keseharian saya di sini mengajar di jurusan MPLB saja. Untuk jabatan menjadi kepala sekolah, pertama saya dulu menjadi murid di sini dan sekarang menjadi guru. Perbedaannya itu, kalau dulu saya di sini belajar dan dididik oleh guru-guru saya untuk menjadi seorang yang berhasil guna dan berdaya guna. Tapi sekarang saya menjadi guru di sini. Saya harus mendidik murid-murid saya untuk menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna. Kalau dibilang sudah standar mengajar atau belum, secara keseluruhan kita memang sudah ada di jalur standarnya. Tapi secara umum juga kita harus masih banyak belajar lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang penguasaan kelasnya, bidang teknologinya, agar proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama tentunya saya harus mengadakan komunikasi yang baik antara wakil kepala sekolah dan guru-guru saya yang ada di sini. Kemudian saya harus bisa membimbing guru-guru saya untuk terus maju, terus berkembang untuk jalannya proses belajar mengajar. Kemudian saya memantau dan mengevaluasi kurikulum yang ada di sekolah ini dan juga memastikan proses belajar dan mengajar agar terus berjalan dengan baik. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Ika Nurdika. Saya mengajar di SMK 17 Agustus sebagai guru bimbingan konseling. Saya memulai karir di SMK 17 Agustus dari tahun 2013 sampai 2024, berkisar 11 tahun. Sangat unik anak-anak di sini, berbeda dari latar belakang yang berbeda dari pola pikir, berbeda dari cara pola pikir mereka dari pekerjaan, sikap, dan yang lainnya. Untuk itu, saya sebagai guru bimbingan konseling harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kondisi di rumah mereka dan pola asuh yang orang tuanya ajarkan di rumah. Sehingga saya tidak bisa menyamaratakan anak yang satu dengan anak yang lain. Untuk menyikapi anak-anak yang bermasalah, terutama ya, kalian harus tahu, anak-anak bermasalah ini dasarnya anak-anak baik. Kita cari tahu dulu asal-muasal anak-anak bermasalah ini, antara kesadaran sendiri atau diajak oleh teman. Karena masalah ini tidak datang timbul dari dirinya sendiri, tapi pasti akan ada pengaruh-pengaruh dari luar. Untuk itu, setiap ada masalah harus kita tabayun satu sama lain, cari tahu, cari bukti, sehingga masalah yang dihadapi oleh anak-anak dapat tersolusikan. Tips untuk menjadi guru SMK 17 Agustus yang paling utama, sabar. Dan kedua, niat datang dari rumah hanya untuk beribadah kepada Allah, ingin mencerdaskan anak bangsa, sisanya happy. Sisanya saya mengenal lebih banyak guru-guru yang memiliki potensi yang sangat baik. Untuk pesan-pesan kepada anak-anak saya di SMK 17 Agustus, yuk anak-anak mulai disiplin waktu, semangat untuk belajar, menyongsong masa depan kalian yang cemerlang di depan. Oke, terima kasih. Harapan-harapan saya sangat banyak. Saya selalu berharap anak-anak SMK 17 Agustus sukses di karir, pendidikan, dan di rumah. Hai semua, nama Ibu Bu Nurul Wardah. Kalian bisa panggil Bu Nurul atau Bu Wardah. Ibu adalah guru produktif di salah satu jurusan yang ada di SMK 17 Agustus 1945, yaitu jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Rumah Ibu di daerah Ciledug, Tangerang, ya, perbatasan Jakarta Selatan. Hambatan, karena Ibu pengguna transportasi umum, tentu pasti hambatan ada ya. Di antaranya cuaca, kadang kalau hujan itu kita agak repot gitu. Kemudian penuh itu udah pasti gitu. Kalau udah siang sedikit udah pasti penuh. Kemudian delay atau keterlambatan transportasi umum itu sering sih gitu. Memang itu hambatan Ibu ketika perjalanan menuju sekolah. Dalam proses pembelajaran pasti kita akan sering ya menemui berbagai macam karakter anak, mulai dari yang
kecerdasannya tinggi sampai mohon maaf standar seperti itu ya. Dan ketika menangani anak di kelas tentu ada diferensiasi, bukan diskriminasi ya, diferensiasi, yaitu perbedaan, bukan membeda-bedakan. Perbedaannya di mana? Contoh gini, kita lihat latar belakangnya, kenapa sih dia kesulitan belajar gitu? Apakah mungkin dia dari faktor genetik? Kemudian apakah di rumahnya tidak punya wadah atau tidak punya sarana dan prasarana yang menunjang, itu kita harus tahu. Sehingga ketika di sekolah kita maksimalkan apa yang menjadi kekurangan di rumah, kita maksimalkan di sekolah seperti itu. Dan juga penanganan ketika ada anak-anak yang bermasalah tentunya dalam berbagai hal, kita juga lihat dari bagaimana latar belakang keluarganya. Kemudian karakter anaknya itu seperti apa. Nggak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Contoh ada anak yang memang dari latar belakang keluarganya itu lemah lembut, itu nggak bisa kita kerasin. Seperti itu. Kalau kita keras sedikit aja, pasti dia langsung overthinking itu sangat-sangat overthinking gitu. Langsung dia baper dan lain sebagainya, atau bahkan dia nggak bersemangat dan lain sebagainya. Terus sebenarnya bukan keluh kesah ya, tapi lebih ke tantangan ya. Tantangannya itu banyak. Tadi diantaranya sudah ibu sebutkan, ketika ibu mengajar kalian itu kan, kalian adalah manusia atau anak-anak yang sudah remaja beranjak dewasa ya. Kalian punya pola pikir sendiri, punya prinsip sendiri yang terkadang mungkin apa yang ibu sampaikan bertolak belakang dengan kayaknya nggak kayak gini nih gitu kan. Itu tantangannya, dan bagaimana caranya ibu bisa masuk ke kehidupan kalian sehingga apa yang disampaikan memang bisa diterima. Kemudian juga adaptasi ya, tadi lagi disampaikan ketika yang ibu hadapi adalah makhluk yang sudah remaja beranjak dewasa, sehingga ibu harus betul-betul menyeleksi gitu. Menyeleksi mulai dari segi perkataan ataupun perbuatan gitu, yang mana kalian kembali lagi kalian sudah punya perasaan ya, sebagai manusia dewasa kan pasti kalian ingin dimanusiakan ya, ibu harus lebih seleksi lagi seperti itu sih. Harapan ibu sangat besar ya, bukan hanya sekedar harapan tentang kalian mampu bersaing di dunia kerja, tapi kalian mampu mempertahankan integritas diri kalian di dunia kerja. Dengan apa? Dengan etika ya. Kalau kalian mau cari kerja, kalian butuh jadi orang pintar. Tapi kalau kalian mau bertahan di dunia kerja, kalian harus menjadi orang yang beretika. Jadi pintar saja tidak cukup. Seperti itu. Jadi harapan ibu intinya adalah seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan teknologi dan pendidikan, diimbangi juga dengan meningkatnya etika-etika kalian dalam menggunakan atau menjalankan atau memanfaatkan berbagai macam atau kemajuan teknologi yang ada. Saya perkenalkan diri, nama saya Yogo Praptianggo. Bidang saya adalah sebagai guru pendidik di SMK 17 Agustus yang mengajar bidang studi pendidikan Pancasila. Saya tinggal di daerah sekitar Jakarta Barat, Grogol. Untuk mengajar di SMK 17 Agustus 1945 saya dimulai dari tahun 2012. Pesan saya kepada siswa-siswi SMK 17 Agustus, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan giat, raihlah masa depan Anda. Sebab masa depan kalian adalah milik kalian, bukan punya siapa-siapa. Jadi yang hanya bisa meraih masa depan kalian adalah diri kalian sendiri. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang. Kita ingat kata sebuah pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu kita, baru kita akan merasakan kesenangan di kemudian. Ibu pilih mau jadi guru karena senang sama anak-anak. Ngeliat anak-anak tuh bahagia aja gitu. Jadi kerja itu jadi nggak ada beban. Ngelihat mereka senyum, ngelihat mereka tertawa. Walaupun ada masalah di kehidupan kita, guru itu tetap tersenyum, tetap semangat di depan mereka. Jadi itu motivasi ibu. Guru adalah pelita, muliakan guru karena guru adalah sumber inspirasi dan penerangan kita di masa mendatang. Hidup guru.